Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Kepala KPP Madya Surabaya. Kupu-kupu hinggap di taman, kepada Bapak Teguh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita semuanya bisa bertemu di ruang Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi program penghapusan sanksi administrasi sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah berkah dan rahmat-Nya maka kita bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama untuk tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara umum, sehingga pada gilirannya bisa mengisi pundi-pundi keuangan negara yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan negara kita tercinta ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada stakeholder yang hadir pada acara pagi ini, terutama wajib pajak KPP Madya Surabaya yang biasa disebut oleh teman-teman dengan istilah kawan pajak. Selamat pagi kawan pajak, selamat mengikuti acara pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Tadi oleh MC disampaikan ada 2 agenda sebenarnya, selain PSA, program pengurangan sanksi administrasi, juga ada informasi tentang DJP yang sedang melakukan reform. Nanti teman-teman penyuluh KPP Madya Surabaya akan menyampaikan 2 materi itu. Saya akan sedikit mengulas saja kenapa kita ada reformasi atau perubahan atau perbaikan. Kalau saya cenderung perbaikan lah. Karena situasinya memang mengharuskan, kondisinya memang mewajibkan kita untuk berubah. Kenapa kok berubah? Karena kondisi dunia, baik itu ekonomi, teknologi, sumber-sumber informasi, keterhubungan, keterkaitan antar lembaga, dan lain sebagainya, itu berubah sangat cepat. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, sebelum saya sedikit menyinggung hal tersebut, tidak lupa saya ingin menyampaikan bahwa KPP Madya Surabaya, KPP Madya Surabaya sudah memperoleh predikat ZIWBK dan tahun ini sedang berusaha untuk menuju predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk itu kami mohon dukungan dari kawan pajak agar KPP Madya Surabaya bisa meraih predikat WBBM yang pada gilirannya tujuan utama untuk WBBM adalah
peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu saja terutama peningkatan kualitas layanan kepada kawan pajak, kepada wajib pajak sebagai stakeholder utama kita. Saat ini reformasi perpajakan sudah memasuki tahap yang ketiga, dibangun mulai 2016 dan nanti akan diimplementasikan pada tahun 2024. Kita sudah melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, utamanya tentang organisasi, SDM, undang-undang, proses bisnis, dan teknologi informasi. Organisasi misalnya, kita sudah menambah KPP Madya, sekarang menjadi lebih banyak, 36 mungkin, kurang lebih sebesar itu. Kemudian seksi-seksi di kantor kita berubah, yang dulu berkaitan erat dengan kawan pajak itu seksi pengawasan dan konsultasi. Nah, sekarang sudah dirubah menjadi pengawasan saja. Konsultasinya di mana? Konsultasinya di pelayanan. Di pelayanan siapa yang melayani? Yang melayani adalah penyuluh. Nah, penyuluh ini dulunya nggak ada. Itulah di SDM. SDM kita berubah fungsi, ada fungsional penyuluh. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada perbaikan atau perubahan undang-undang. Setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kita menerbitkan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian PMK turunannya yang sangat banyak itu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang HPP dan Cipta Kerja. Kemudian proses bisnis di KPP, di Kanwil, dan yang lainnya mungkin wajib pajak tidak ketemu secara langsung perubahannya yang nyata, tapi di dalam KPP ada banyak perubahan proses bisnis. Misalnya yang tadi disampaikan ada penilai tadi, bagaimana penilai menghitung apa yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan nilai pasar dan lain sebagainya. Kalau teknologi informasi itu jelas menyentuh wajib pajak langsung, bagaimana kita pelayannya selama pandemi itu banyak yang e-Bupot, e-filing sudah lama, IPBK yang baru. Jadi itu yang menyentuh wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor, mau melakukan PBK tinggal submit di IPBK. Kalau di kantor besar lainnya lebih banyak lagi, ada integrasi data, ada pelaporan SPT dengan XBRL, jadi nanti harus ngisi Excel-nya di lampiran SPT sehingga nanti SPT-nya bisa diolah tidak PDF dan lain sebagainya. Tetapi yang secara umum itu tadi ada yang bisa dilakukan oleh kawan pajak untuk mempermudah dan mempercepat proses yang perlu dilakukan di kantor pajak. Yang selanjutnya adalah latar belakangnya. Ini kita ada yang namanya pesiap. Pesiap itu sebetulnya bagian dari PSAP. Kalau pesiap itu sistem intinya. Reformnya dari PSAP adalah pesiap. Nah, kenapa kok kita perlu berubah? Nanti akan diceritakan oleh teman-teman penyuluh dari Madya Surabaya supaya lebih jelas, karena kalau saya hanya bisa menyampaikan kulit-kulitnya saja. Nah, kenapa ini perlu ada perubahan? Ya karena dunia sudah berubah. Jadi kita harus mengikuti perubahan itu supaya kita tidak ketinggalan. Kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan, pelayanan kita menjadi stuck. Tidak berubah, tidak menjadi lebih cepat, tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih murah. Nah, itu latar belakang yang utamanya. Tantangan masa depan, dunia masih akan terus
berubah, apalagi teknologi berubah sangat cepat. Sehingga kita juga harus bisa mengantisipasinya, tidak hanya yang sekarang, tapi yang ke depan akan seperti apa kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, yang selanjutnya redesign dari sistem yang sudah ada itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Yang manfaatnya tentu saja wajib pajak tidak perlu membayar lebih hanya untuk sanksi administrasi misalnya karena ada kesalahan yang tidak diketahui dari awal. Jadi sistem kita nanti akan bisa menjaring, mendeteksi apa yang tidak match, kemudian nanti akan kita klarifikasi lebih awal, lebih cepat. Jadi kalau ada sanksi ataupun denda itu tidak menjadi terlalu besar. Tujuannya apa? Ya supaya wajib pajak menjadi lebih patuh. Kita mengharapkan kepatuhan voluntary, sukarela dari wajib pajak. Kita sediakan sistemnya, kita sudah bekerja dan bekerja sama dengan berbagai macam instansi. Jadi data masuk ke kita lebih banyak, lebih cepat, dan lebih akurat. Bapak Ibu sebelumnya pasti sudah pernah memvalidasi NIK-nya, bukan? Nah, validasi NIK ini nanti adalah salah satu yang akan menjadi trigger untuk transaksi Bapak Ibu semua dan datanya akan masuk. Jadi mempermudah wajib pajak. Bagi yang ingin perbaikan, kepatuhan lebih baik, silahkan masuk ke dalam sistem. Bagi yang tidak, datanya tetap masuk kepada kita. Jadi mau tidak mau negara ini menginginkan semuanya masuk ke dalam sistem. Untuk kawan pajak yang di Madya Surabaya, saya yakin semuanya mau masuk ke dalam sistem dan saya berharap seperti itu. Yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih karena untuk program PSA yang sebelumnya wajib pajak Madya Surabaya banyak yang mengikutinya, ada hampir 200, 150-an lebih. Nah ini ada yang PSA lagi, mudah-mudahan wajib pajak juga bisa memanfaatkannya. Tujuannya yaitu tadi, pengurangan sanksi administrasi berarti tidak perlu dibayar. Artinya penghematan. Daripada untuk bayar sanksi, mungkin untuk membuat perbaikan sistem di dalam perusahaan kawan pajak atau peningkatan kualitas SDM-nya dan lain-lain lebih baik digunakan seperti itu. Tapi selanjutnya jangan berharap selalu akan ada PSA ya kawan pajak ya. Jadi nanti pasti ada PSA lagi, kalau gitu kita salah-salah aja gak apa-apa, nanti kita minta PSA lagi. Jangan, karena seperti saya sampaikan tadi di awal, saya berharap voluntary compliance dari wajib pajak. Jadi kepatuhan sukarela dari wajib pajak akan lebih mudah kalau kita menjadi patuh daripada tidak menjadi patuh. Percayalah, kita sudah bisa menangkap data yang dikirim oleh lembaga, instansi, dan lain sebagainya yang terkoneksi dengan DJP. Semakin lama, semakin ke depan jumlah lembaga instansi semakin banyak yang bekerja sama dengan DJP. Terus nanti ada ruang lingkupnya untuk PSA, jangka waktunya, itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman penyuluh. Saya ingin kawan pajak bisa memanfaatkan program PSA ini dengan sebaik-baiknya. Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan pajak bisa mengikuti acara sosialisasi pagi ini dan mudah-mudahan bisa ikut PSA dan mudah-mudahan
wajib pajak saya doakan semoga usahanya makin baik, berhasil, dan keuntungannya meningkat luar biasa. Ya orang pajak doanya baik terus. Ya kan? Semoga untungnya naik terus. Semoga untungnya makin besar. Itu sehingga nanti bisa bayar pajaknya juga lebih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, kota yang syarat akan bukti perjuangan bangsa. Setiap sudutnya menggambarkan betapa besar pengorbanan para pejuang yang tak pernah gentar dan terus bersuara lantang, menjadikan Surabaya layak dijuluki Kota Pahlawan. Setelah proklamasi digaungkan, sang saka gagah berkibar, tak menjadikan perjuangan kita turut usai. Membangkitkan jiwa patriotik dengan semangat terpatri demi Ibu Pertiwi adalah keniscayaan yang harus kita miliki. Dan layaknya pejuang di medan perang, kami, KPP Madya Surabaya, hadir di garda terdepan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dengan wilayah kerja yang terbentang dari ujung Pakal sampai Kecamatan Gunung Anyar, mendorong hati kami untuk terus mengabdi, menggali potensi untuk memajukan perekonomian negeri, pembangunan yang tiada henti, hiruk-pikuk industri yang tak pernah mati, disokong sumber daya manusia dengan integritas tinggi, mengantarkan kami pada konsistensi keberhasilan kinerja organisasi. Kami sadar kontribusi aktif wajib pajak berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dengan tekad terpatri dan semangat berbakti, kami melayani wajib pajak dengan sepenuh hati. Pelayanan prima adalah keniscayaan sebagai wujud penjiwaan nilai-nilai zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berpegang teguh pada slogan Give Respect, Get Respect, meyakinkan kami dengan memberikan pelayanan yang baik serta sarana dan prasarana mumpuni akan menciptakan kenyamanan wajib pajak sehingga peningkatan kepatuhan dapat terus tercapai. Hambatan dan tantangan tak menyurutkan tekad kami untuk terus maju dan berjuang. Inovasi dan kreasi terus kami sempurnakan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi. Proses yang tiada akhir berhasil membentuk hati kami terikat satu sama lain. Bahu-membahu dan saling toleransi telah menguatkan nurani, membentuk sinergi. Penyebaran informasi kami gencarkan guna merealisasi keseragaman pemahaman dan dengan semangat kesempurnaan serta menjunjung tinggi profesionalisme, berbagai prestasi telah kami raih. Mengukir kebanggaan dalam sanubari menjadi saksi perjalanan kami sebagai penggawa keuangan negara yang berbakti pada Ibu Pertiwi. Inilah kami, KPP Madya Surabaya. Kini dan nanti akan terus berupaya berbenah diri menuju organisasi yang lebih mumpuni, mematri gelar ZIWBBM dengan dukungan dari wajib pajak yang kami cintai. Saya Luki Alfirman, Direktur Jenderal Penimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dengan ini mendukung KPP Madya Surabaya untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dari Kota Tianjin, Tiongkok ini, saya mengucapkan selamat kepada KPP Madya Surabaya. Di masa ekonomi di seluruh dunia tertekan, KPP Madya Surabaya mencapai prestasi yang begitu luar biasa. Saya Indah Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Dengan ini mendukung KPP Madya Surabaya meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak mendukung penuh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya untuk meraih predikat Zona Integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.
Semua pelayanan yang diberikan sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya untuk Indonesia yang lebih transparan. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik, Bapak Ibu kawan pajak, tadi sudah kita dengarkan pengantar dan arahan dari Bapak Teguh Iman Wirotomo selaku Kepala KPP Madya Surabaya. Poin yang saya highlight tadi adalah doa teman-teman di KPP ini memang baik. Jadi untuk para kawan pajak sekalian, kita doakan agar semakin banyak untungnya agar biar bisa banyak bayar pajaknya. Demikian. Baik Bapak Ibu kawan pajak, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kami sampaikan kembali, saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu kawan pajak yang sudah hadir di room Zoom agar menyesuaikan username Zoom-nya, yaitu dengan format nama wajib pajak underscore nama wakil. Mohon maaf, nama wakil underscore nama wajib pajak ya, kebalik ya. Baik, selanjutnya adalah penyampaian informasi tentang update reformasi perpajakan oleh tim penyuluh KPP Madya Surabaya. Sebagaimana disampaikan Bapak Kepala KPP tadi bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada kawan pajak semua dan kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Apa saja update reformasi perpajakan tersebut? Marilah kita simak. Makan nasi Padang lauk rendang. Kepada Bapak Gudang, kami persilakan. Baik, cakep sekali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu kawan pajak? Jelas? Oke, baik. Saya mohon izin share screen dulu Bapak Ibu. Baik. Ya, sudah muncul ya. Baik, tadi sudah dibacakan pantun ya sama Mas Firman. Saya kira bisa langsung dimulai ini ya. Baik kan pajak, tadi kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala KPP Madya Surabaya terkait dengan acara atau kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan senang sekali saya Gudang akan mencoba untuk sharing ya, sharing kemudian juga memberikan informasi mengenai update reformasi perpajakan. Yang ini nantinya juga selain penting bagi kami secara internal di Direktorat Jenderal Pajak, juga dimensinya menyentuh ke kawan pajak juga sebagai stakeholder kami, mitra terpercaya dari Direktorat Jenderal Pajak. Baik, saya mulai kawan pajak. Nah, pertama-tama izinkan kami menyampaikan bagaimana arahan dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa para pelaku usaha dan wajib pajak adalah mitra kami dalam membangun negara melalui pajak. Di sini pajak bukanlah beban, tetapi bentuk kewajiban kita bernegara. Nah, ini ada beberapa kalimat. Walaupun kalimat ini pendek, tetapi sangat besar sekali ya artinya bagi kita semua. Tentu saja ada 3 hal yang mungkin bisa kami sampaikan di sini terkait dengan apa intisari dari Bu Sri Mulyani. Di sini dari wajib pajak sendiri bisa kita bagi menjadi yang pertama, kalau misalkan wajib pajak itu sudah maka akan terus difasilitasi dan dipermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dan saya yakin di sini di KPP Madya Surabaya adalah wajib pajak yang luar biasa dan tentunya memilih dan akan terus untuk patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang kita harapkan ya. Nah, kemudian ada yang kedua. Nah, ini sudah ada niatan untuk patuh, namun ada beberapa hal terkait dengan kewajibannya yang belum dipahami. Nah, ini tentunya akan kita support, full support ya. Tadi sudah disampaikan bahwa secara umum di reformasi SDM di sini ada fungsional penyuluh. Nah, ini juga secara strategik ditujukan untuk membantu terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Dari mulai bagaimana ketentuannya, bagaimana juga misalkan dalam hal kesulitan di aplikasinya, kita siap untuk membantu. Nah, ini di wajib pajak yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, nah ini yang mungkin tidak kita harapkan ya, dan tentu saja tidak ada di KPP Madya, saya yakin ya, di KPP Madya Surabaya, yaitu wajib pajak yang mencederai semangat kemitraan yang telah terjalin. Nah, ini nanti terkait dengan yang ketiga ini yang tentu saja tidak ada ya di KPP Madya Surabaya, kita harapkan begitu. Nah, ini nanti maka apa yang akan kita lakukan adalah melakukan pembinaan sehingga kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi. Nah, ini jadi secara tidak langsung kami atau di Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengkategorikan wajib pajak ada 3 ini, dan besar harapannya adalah seluruh wajib pajak atau kawan pajak yang ada di KPP Madya Surabaya itu menjadi golongan yang pertama tadi ya, yang sudah patuh dan akan meningkatkan kepatuhannya. Baik, di sini dalam kesempatan ini juga kita sampaikan bahwa kita sudah menjalin sinergi yang sangat baik. Jadi tidak hanya dengan kawan pajak, wajib pajak di sini sebagai stakeholder kami, kita juga menjalin kemitraan dengan konsultan pajak, asosiasi yang barangkali di kesempatan kali ini juga ikut bergabung ya. Kami sampaikan terima kasih atas masukan, asistensinya dalam administrasi perpajakan kepada wajib pajak sebagai jembatan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Dan tentunya di kami sendiri juga melaksanakan atau menjembatani antara pemerintah dengan kawan pajak sekalian. Jadi saling bersinergi dengan baik sehingga apa? Tentunya kemitraan ini agar supaya kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakan ini dengan benar ya, sesuai aturan. Nah, ini juga outputnya adalah pastinya ke ekonomi kita juga, kemajuan negeri ini. Nah, ini yang akan berdampak positif pada industri dan juga usaha dari Bapak Ibu sekalian kawan pajak. Baik. Nah, di sini mungkin kami akan coba uraikan lebih detail lagi ya perjalanan reformasi kita kawan pajak. Di DJP ini reformasi sudah berjalan cukup panjang ya kawan pajak ya. Bahkan kita mulai sejak tahun 83. Ya. Sejak tahun 1983 seperti yang Bapak Ibu kawan pajak ketahui bersama, di sana ada reformasi undang-undang perpajakan. Di sini ditanamkan suatu perubahan yang fundamental, yaitu dari sistem official assessment menjadi self assessment. Ini luar biasa sekali waktu itu ya. Kemudian dilanjutkan kembali di periode 91-an sampai 2000 ada reformasi undang-undang perpajakan. Kemudian ketika ada reformasi birokrasi, kita juga berusaha untuk mengikuti arah bahwa birokrasi ini harus lean, kita harus cepat, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu 2008 ada modernisasi administrasi perpajakan, amandemen undang-undang perpajakan, dan kemudian sampailah di reformasi perpajakan jilid 2. Ya, di sini sudah dilakukan transformasi kelembagaan. Nah, bisa disaksikan
bersama ya kan pajak di 2014, 2009 ya sampai 2016. Nah, saat ini kita sudah menuju ke akhir dari periode ketiga, yaitu reformasi perpajakan jilid 3, di mana tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Bapak Kepala KPP Madya Surabaya. Nah, di sini bahwa di era sekarang ya 4.0 ini luar biasa ya kawan pajak. Perubahan sangat cepat, ada proses teknologi yang luar biasa digital ya, kemudian ada disrupsi terkait dengan bagaimana proses bisnis itu berjalan, dan tentunya dari DJP juga merespon itu. Ada beberapa aturan yang juga terkait dengan transaksi digital ini, seperti aturan terkait PMSE yang alhamdulillah ini juga sudah berkontribusi cukup lumayan begitu ya, sampai dengan angka kalau tidak salah sekitar 14 triliun ya. Nah, ini yang kemudian menjadi yang dulunya tidak terbayang gitu ya. Ada perusahaan yang luar negeri kemudian menawarkan jasa terkait dengan internet gitu ya, IoT atau dan yang lain. Nah, kemudian bisa membawa cuan gitu ya, membawa uang yang luar biasa besar, dan itu karena skema atau proses bisnisnya sangat baru, kita baru bisa menangkap itu, akhirnya membuat suatu peraturan perundangan terkait dengan PMSE, dan itu akhirnya sampai dengan saat ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, ini perubahan-perubahan ini kawan pajak, ini yang berusaha ditangkap, dan tentu saja akan selalu kita mencoba untuk catch ya, selalu mencoba untuk bisa mengejar gitu ya, mengejar bagaimana proses bisnis ini yang sangat-sangat cepat sekali berubah. Dan kita juga nggak pernah menyangka gitu ya kan pajak ya, di sini bahkan orang tanpa investasi yang begitu besar ya sudah bisa membuka toko sendiri ya, tidak perlu punya toko fisik sekarang ya, sudah bisa lewat marketplace, ada yang macam-macam ya, e-commerce sangat besar sekali potensinya. Kemudian juga bahkan dari manapun ya kita bisa kirim atau kita bisa import dari luar, itu luar biasa, mudah sekali. Nah, maka dari itu yang kemudian kita berusaha untuk catch up ya, kita berusaha untuk bagaimana caranya agar supaya tetap up to date ya. Karena ini ada semacam shifting gitu ya, perubahan dari yang dulunya fisik sekali, kita bisa tengok, kita bisa lihat bagaimana kawan pajak itu berusaha. Nah, sekarang ini sudah luar biasa perkembangannya. Baik, seperti itu. Nah, ini terkait dengan kita sudah masuk mengenai terkait apa yang kita sedang kembangkan sekarang. Terutama kita memfokuskan pada pilar yang kelima, yaitu teknologi dan informasi. Nah, di sini ada 10 business direction ya, business direction yang berubah gitu ya, yang atau mengalami perbaikan yang luar biasa, di mana nanti ujung-ujungnya kemanfaatannya juga akan dirasakan secara maksimal oleh kawan pajak sekalian. Nah, di sini saya akan coba ulas 5 saja ya, mungkin pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan secara berkala juga akan sampaikan kawan pajak terkait dengan update reformasi perpajakan sampai dengan proses eksekusinya yang kita jadwalkan dari kantor pusat kurang lebih di bulan Mei 2024 nanti secara nasional bisa kita laksanakan bersama terkait dengan program sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex ini. Baik, mungkin kita coba ulas 5 saja dulu untuk kesempatan kali ini. Jadi biar nanti pada kesempatan berikutnya bisa kita ulas kembali ya yang sisanya. Baik, yang pertama dari proses sendiri ya, streamline proses. Jadi sederhananya yaitu langkah-langkah manual kita coba hilangkan ya. Dikasih proses itu kita hilangkan. Sehingga apa? Pastinya akan mempercepat penyelesaian suatu permohonan atau suatu proses itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan customer di sini, customer centric approach based on user experience. Nah, di sini kita pastinya
stakeholder utama adalah kawan pajak sekalian ya. Orientasinya adalah bagaimana kemudahan tadi ya. Kata kuncinya ease of use. Bagaimana user itu melaksanakan mengakses IT kita itu mudah gitu. Atau apa namanya ya, user experience ini friendly lah, user friendly bagi kawan pajak. Itu yang kita sedang kembangkan. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang ada, barangkali sekarang juga kawan pajak juga harus apa ya, seringkali mungkin ada keluhan atau apa ya. Ini yang kita coba untuk menjawab dengan hadirnya Cortex ini. Nah, kemudian yang ketiga, digitize and automated process. Nah, tentunya pengembangan administrasi perpajakan ini dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi ya. Ya, di digitalisasi ini banyak aspek yang akan kita digitalkan. Sehingga apa ya, tentunya sekali lagi proses kita harapkan lebih cepat dan mudah bagi kawan pajak. Sedangkan yang keempat yaitu terkait dengan prudent and accountable. Ya, administrasi perpajakan yang ada sekarang kita tingkatkan lagi levelnya sehingga lebih hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang kelima, ini kabar baik ini bagi kawan pajak sekalian bahwa di layanan ke depan kita akan mengusung yaitu omnichannel and borderless services. Apa itu? Yaitu layanan perpajakan kita nantinya akan memanfaatkan omnichannel atau banyak channel ya yang bisa diakses oleh kawan pajak. Banyak apa namanya yang bisa dilakukan oleh kawan pajak untuk mengakses permohonan misalkan, itu banyak channel. Nah, ini yang kita kembangkan. Nah, dari 5 tadi ya ini tadi dan ada 5 yang lain nanti kita akan ulas di kesempatan yang lain. Nah, di sini kemudian kita sampai kepada tadi yang terkait dengan bersiap. Apa itu bersiapnya? Ya, siap ya. Jadi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi bahasa mudahnya ada semacam redesign ya, atau reengineering proses. Di sini kita gunakan aplikasi tertentu, teknologi informasi untuk kemudian bagaimana membuat sistem perpajakan itu menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti gitu ya. Nah, ini kata-kata yang indah dan tentunya kita berusaha keras ya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan itu. Karena dengan mudahnya proses, dengan handalnya sistem ini, integrasi dengan instansi lain atau dengan yang lain akurat, maka tentunya kawan pajak ketika kontribusi akan lebih nyaman. Dan sudah jelas, oh ini pasti masuk dan ini pasti akan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, kenapa kok sekarang gitu ya? Kenapa kok urgensinya apa dilaksanakan siap ini? Ya, itu kawan pajak ya. Dan tentunya tadi sudah kami jelaskan terkait dengan timeline reformasi yang sudah panjang ya dari 83 sampai dengan saat ini. Nah, Persiap ini adalah salah satu puzzle ya, semacam bagaimana kita menutup reform yang ketiga ini. Yang pertama karena belum sistem inti yang sekarang ini sudah yang jelas sudah out of date, belum mencakup semua proses bisnis dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat peningkatan beban akses dan pengelolaan data karena proses registrasi itu mudah. Wajib pajak bertambah dengan signifikan, otomatis meningkatkan beban akses. Dan sistem inti yang lama ini dibangun dengan apa namanya sistem inti atau aplikasi yang cukup berat ya. Kalau ini dari orang IT-nya cukup berat dan tidak agile atau tidak mudah untuk dikustomisasi. Nah, di sini di Persiap ini akan dikembangkan dengan teknologi terbaru ya, dengan berbasis COTS atau Commercial of the Self. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan perkembangan dunia digital tentu saja
yang mana mau tidak mau kita harus ikut juga ke dalamnya ya. Oke. Baik. Jadi terkait dengan yang berubah ini secara umum kita sampaikan bahwa perubahan proses bisnis ini ada 3 hal ya, kawan pajak ya. Jadi proses bisnis existing atau yang ada sekarang ini, kemudian fase bridging atau transisinya, dan kemudian proses bisnis to be atau bagaimana nanti. Nah, ini yang perlu diketahui oleh kawan pajak. Yang jelas untuk kondisi saat ini, satu, banyak aplikasi. Ini sudah dirasakan oleh kawan pajak ini mesti ya. Yang tadi sebutkan Pak Teguh juga bahwa IIan itu banyak sekali ya. Nah, ini kemudian yang kedua belum terintegrasi. Ya. Dan ketiga masih banyak layanan yang manual. Nah, ini di fase transisi akan ada perubahan fitur, akan ada perubahan mekanisme kerja, dan tentu saja seperti yang sudah diperkenalkan kepada kawan pajak sekalian yaitu mengenai IPBK, ini juga akan selalu dikembangkan dengan sesuai dengan kebutuhan kawan pajak sekalian. Yang mana nanti juga tidak hanya PBK ya, pemindah bukuan saja, tapi banyak layanan yang akan terotomasi. Nah, kemudian next-nya apa ya? Kedepannya seperti apa? Untuk proses bisnis to be sendiri yaitu yang jelas terintegrasi, harus terintegrasi. Satu tampilan mencakup seluruh fungsi inti dan fokus pada layanan digital. Nah, ini perlunya juga kawan pajak di sini untuk menyesuaikan diri. Barangkali dengan SDM yang melek teknologi atau yang lebih menguasai teknologi, ini sangat preferable ya, sangat dibutuhkan sekali bahwa dengan adanya perubahan ini kemudian disajikan, tetapi harus yang juga melek terhadap bagaimana teknologi itu berjalan pada saat ini. Nah, ini yang kita harapkan. Sehingga apa? Di internal kami kita upayakan untuk memberikan suatu input kepada kawan pajak juga bersiap diri sampai dengan periode Mei nanti. Baik. Nah, terkait dengan kemudahan proses bisnis ini, di kawan pajak sendiri seperti apa sih sebenarnya, gitu ya? Ya, ada 5 hal penting yang kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini yang singgungan langsung dengan kawan pajak. Yang pertama yaitu yang utama adalah bahwa nantinya proses tampilan atau layanan perpajakan to be wajib pajak ini akan tersedia dalam bentuk taxpayer portal, yaitu aplikasi online yang terintegrasi dengan user experience yang memberikan kemudahan kepada kawan pajak. Nah, di sini tujuan utamanya adalah yang pertama memudahkan proses daftar registrasi, proses bayar, proses lapor. 3 ya, 3 yang utama. Daftar mudah, bayar mudah, lapor juga mudah. Nah, di sini bisa kami coba ulas pendaftaran ini seperti tadi, bahwa kita akan dorong untuk dilakukan di semua kantor pajak, borderless. Salurannya banyak, multi channel. Sumber datanya valid atau single source of truth. Dengan apa? Dengan melakukan pemadanan NIK ya. Jadi unsur keadilan juga dipenuhi di sini ya kawan pajak ya, bahwa di seluruh Indonesia ini ya pasti akan punya NIK bahkan sejak lahir gitu ya. Sehingga apa? Ketika pada saatnya nanti ketika aspek subjek dan objek itu terpenuhi, maka yang bersangkutan atau penduduk ini maka wajib untuk kukukan ya dalam tanda kutip ya, sebagai wajib pajak. Sehingga ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran. Nah, aspek pembayaran ini akan sangat lebih mudah dengan akan diluncurkannya fitur super kode billing, yaitu kode billing untuk semua. Dan juga di sini ada layanan otomasi untuk pemindah bukuan dan pengembalian pajak.
Ya, luar biasa. Jadi kita harapkan bahwa bagi wajib pajak yang memang berhak untuk mendapatkan restitusi atau pengembalian, tentu saja prosesnya akan jauh lebih mudah karena akan prepopulated nantinya ya. Jadi semua dokumen pendukung itu terkait dengan pengembalian bagi para peneliti nantinya itu akan mudah karena semua sudah tersaji. Nah, sehingga apa? Proses di kawan pajak terkait dengan mungkin yang membutuhkan cash flow perusahaan akan lebih mudah lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat transaksi. Nah, ini juga sangat penting sekali karena selama ini mungkin kawan pajak agak kesulitan ya dalam tanda kutip harus kemudian menghubungi petugas AR atau mungkin dari penyuluhan atau bagaimana gitu ya terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh kawan pajak. Nah, nantinya akan disediakan semacam dashboard untuk wajib pajak yang komprehensif, yang mana kawan pajak bisa mengetahui riwayat transaksi, buku besar yang didukung oleh otomasi sistem. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat ya adalah pengelolaan SPT. Nah, di sini aspek kemudahannya yaitu integrasi proses. Jadi fitur prepopulated ini akan dikembangkan lebih jauh lagi. Kalau yang barangkali yang sekarang sudah sering digunakan adalah terkait dengan PPN ya, e-faktur, maka nantinya akan dikembangkan ada e-pupot, ada e-statement. Nah, ini yang akan diintegrasikan dalam satu aplikasi. Ya. Dan ini juga tentunya bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan terkait dengan pelaporan SPT. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak. Sedangkan yang kelima, yang terakhir kita bisa sampaikan bahwa terkait dengan layanan dan edukasi perpajakan. Nah, ini langsung berhubungan dengan proses bisnis edukasi ya. Tentu saja pengampunya adalah penyuluh pajak, ya, termasuk saya sendiri. Ini sangat dimudahkan karena di mana DJP akan memberikan akses interaksi terkait dengan perluasan kanal yang terintegrasi, penyediaan edukasi sesuai dengan segmen wajib pajak. Tentunya misalkan wajib pajak baru yang mungkin belum mengetahui terkait dengan hak dan kewajibannya bisa dengan mudah kita segmenkan, kemudian kita edukasi seperti itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kawan pajak ya terkait dengan update reformasi perpajakan pada hari ini, dan tentunya kami sampaikan terima kasih atas komitmen dari kawan pajak dalam membangun Indonesia, dalam menyesuaikan reformasi perpajakan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Mari bersama kita bangun pajak untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Gudang atas materi update reformasi perpajakan yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu kawan pajak, tadi sudah senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Teguh selaku Kepala KPP Madya Surabaya bahwa nanti ke depannya Indonesia akan membuat suatu sistem yang terintegrasi yaitu dengan basis nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, bagi kawan pajak KPP Madya Surabaya tentunya sudah semua melakukan pemadanan NIK dengan NPWP-nya agar nantinya mendapatkan layanan yang terbaik karena kita juga sedang melakukan perubahan dalam sistem inti administrasi perpajakan kita. Baik Bapak Ibu kawan pajak, sebelum masuk ke materi pengurangan sanksi administrasi, terlebih dahulu kami akan menyampaikan tentang kebijakan penagihan. Nah, ini telah kami hadirkan narasumber yang sudah sangat kredibel di bidangnya, yaitu Jurusita Pajak Negara KPP Madya Surabaya dengan Bapak Joko Wahyudi. Sepertinya sudah siap ya. Beli baju koko di Pasar Belauran kepada Bapak Joko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Firman atas waktu yang telah diberikan. Kawan pajak, perkenalkan saya adalah Joko Wahyudi di KPP Madya Surabaya ini bertugas sebagai jurusita pajak. Mungkin akan sedikit memberikan kesan yang sedikit menyeramkan kepada kawan pajak semua, tetapi saya ingin kali ini membahas sesuatu yang memang mungkin secara role penagihan, secara undang-undang penagihan mungkin bahasanya memang seperti itu, saklek dan lain sebagainya, tetapi saya ingin memberikan gambaran lebih luas kepada kawan pajak semua bahwa pada saat kawan pajak menerima surat tagihan pajak ada banyak hal yang bisa digali, ada banyak hal yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan pajak semua bahwa tidak melulu menerima surat tagihan pajak ini menyeramkan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas secara khusus sedikit saja tentang apabila kawan pajak menerima STP atau surat tagihan pajak hasil dari pengawasan. Apa sih hal-hal yang nanti bisa kawan pajak lakukan apabila menerima STP atau surat tagihan pajak itu? Yang pertama mungkin saat menerima mungkin pasti akan lihat nominal ya, pasti akan melihat nominal ini kenapa. Jadi teman-teman kawan pajak mungkin bisa melihat terlebih dahulu. Silahkan dicek di STP itu tentang jenis dan masa pajak di dalam STP. Ya. Kemudian silahkan di-compare dengan data laporan dari kawan-kawan pajak semua. Apakah benar nih misalnya terdapat keterlambatan lapor atau keterlambatan bayar. Jadi di situ di STP itu kawan-kawan pajak bisa ngecek ini atas apa, masa tahun pajak berapa, kemudian silahkan di-compare lagi dengan data laporan. Kalau sudah memang ternyata dari data yang ada itu memang betul bahwa terdapat katakanlah keterlambatan, baik keterlambatan lapor ataupun keterlambatan bayar, maka kita bisa menginjak ke selanjutnya. Intinya pastikan dulu bahwa apa yang maksud dalam STP itu sudah sesuai dengan data atau laporan Bapak dan kawan-kawan pajak semua. Nah, selanjutnya, ini teman-teman kawan-kawan pajak mungkin selama ini pasti begitu ngelihat STP pasti akan langsung ini saya harus bayar. Iya memang di kewajiban dari STP itu memang harus dibayarkan. Tetapi jangan lupa kawan-kawan pajak juga mempunyai hak yang bisa dimanfaatkan atas
saat menerima surat tagihan pajak tersebut. Yang pertama, kawan-kawan pajak bisa mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran. Nah, ini memang nanti akan banyak sekali item-item atau banyak sekali persyaratan, tetapi percayalah bahwa semua saat ini sudah di arrange demikian rupa untuk memudahkan kawan-kawan pajak. Mungkin pertama, apabila kawan-kawan pajak ingin memanfaatkan hak ini, kawan-kawan bisa langsung menghubungi ke kantor pelayanan pajak Madya Surabaya, bisa bertemu dengan jurusita ataupun dengan teman-teman di seksi P3 untuk menanyakan perihal apa saja yang bisa dipenuhi dalam permohonan ini. Yang kedua, kalau dirasa tadi setelah dicek ternyata saya sudah lapor di bulan ini, saya tidak terlambat, saya sudah bayar di bulan sesuai dengan apa yang termasuk di dalam STP, ini tidak terlambat, kenapa saya ada pembetulan. Kalau sudah yakin betul, kemudian mungkin kawan-kawan pajak juga sudah melakukan konfirmasi ke kantor, kawan-kawan pajak boleh mengajukan permohonan pembatalan atau pembetulan. Ya, jadi nanti silahkan itu berdasarkan dari data yang hasil cross check tadi yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga nanti yang akan korelasi dengan materi yang akan disampaikan selanjutnya, ini adalah teman-teman kawan-kawan pajak silahkan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Ya, jadi atas sanksi yang termaksud di dalam surat tagihan pajak, teman-teman mempunyai, kawan-kawan pajak mempunyai hak untuk mengajukan pengurangan sanksi administrasi. Begitu. Jadi inilah yang mungkin teman-teman bisa, kawan-kawan pajak bisa manfaatkan apabila menerima sebuah dokumen berupa surat tagihan pajak. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang alur tindakan penagihan kepada kawan-kawan pajak. Seperti apa sih alur tindakan penagihannya gitu. Kalau kawan-kawan pajak menerima surat tagihan pajak, yang pertama di dalam surat tagihan pajak itu pasti ada jatuh tempo pembayaran. Inilah yang mungkin harus kawan-kawan pajak perhatikan. Apabila kawan-kawan pajak tidak ingin tidak memanfaatkan hak dari yang tadi sudah saya sebutkan, berarti kawan-kawan pajak harus membayar surat tagihan pajak tersebut sebelum jatuh tempo pembayaran. Bagaimana konsekuensinya kalau tidak? Maka dalam jangka waktu paling cepat 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, maka akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran ini defaultnya kita kirimkan juga lewat pengiriman ekspedisi, akan diterima oleh kawan-kawan pajak semua. Di dalam surat teguran itu secara default juga ditentukan batas waktu harus dilunasi dalam jangka waktu sekian. Bagaimana juga apabila setelah menerima surat teguran tersebut juga belum dilunasi, maka dalam jangka waktu 21 hari setelah penerimaan surat teguran tersebut, paling cepat ya, dalam arti bahwa surat teguran apabila tidak dilunasi, maka dalam jangka waktu 21 hari kantor pelayanan pajak Madya Surabaya bisa mengeluarkan surat paksa dan menyampaikan kepada wajib pajak. Dalam surat paksa ini ya kami harus bertemu langsung dengan wajib pajak untuk menyerahkan secara langsung surat paksa tersebut. Di dalam surat paksa tersebut tercantum tanggal penerimaan, siapa yang menerima, dan tempat di mana penerimaan itu. Surat paksa ini memang di dalam defaultnya dikatakan bahwa pajak harus dilunasi 2 kali 24 jam. Maka sebisa mungkin apabila kawan pajak sudah menerima surat paksa ini, segeralah untuk bisa dibayarkan tagihan pajaknya. Karena di dalam kolom-kolom kuning tersebut ada tanda-tanda tanya. Nah, inilah efek yang mungkin nanti harus diterima oleh kawan-kawan pajak apabila tidak segera melunasi
hutang pajaknya dalam surat paksa. Tetapi sekali lagi teman-teman kawan-kawan pajak, apabila kawan-kawan pajak memanfaatkan hak-hak seperti tadi yang saya sampaikan, maka misalnya kawan-kawan pajak tadi mengikuti program pengurangan sanksi, otomatis penyelesaian atas hutang pajak yang terdapat dalam surat tagihan pajak tersebut akan menunggu hasil keputusan permohonan pengurangan sanksi. Jadi kita sama-sama nunggu. Memang di dalam peraturan, di dalam rule itu memang tidak disebutkan bahwa surat tindakan penagihan itu tidak tertunda oleh permohonan pengurangan sanksi administrasi. Tetapi kita juga melihat bahwa pada saat wajib pajak memanfaatkan haknya untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi, tentu kita akan sama-sama nunggu nanti hasilnya seperti apa. Syukur-syukur bisa dikabulkan seluruhnya seperti halnya permohonan dari kawan-kawan pajak, maka sisa tagihan pajak secara otomatis akan lunas atau hilang dari sistem. Tetapi apabila memang nanti ternyata surat keputusan permohonan pengurangan sanksi itu menyatakan bahwa hanya dikurangi sebagian, maka itulah yang akan menjadi tanggung jawab dari kawan-kawan pajak. Sedikit saya ingin menyinggung bahwa di dalam nanti materi yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya tentang kebijakan pengurangan sanksi administrasi, di situ apabila kawan pajak nanti memanfaatkan haknya, ada klausul bahwa sisa tagihan pajak yang tidak dikurangkan dalam surat keputusan pengurangan sanksi harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan tadi diterima. Jadi nanti kawan-kawan pajak harus memperhitungkan bahwa nilai nanti yang tidak dikurangkan dalam surat keputusan permohonan pengurangan sanksi itulah yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. Karena nanti apabila kawan pajak tidak segera melunasi, di situ sudah ada klausul bahwa akan menjadi prioritas tindakan penagihan. Maka nanti akan menjadi concern kami untuk istilahnya menagih bahwa sisa yang tadi sudah dikurangkan tadi kok tidak segera dibayar. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir, ada banyak hal yang bisa ditempuh oleh kawan pajak apabila menerima surat tagihan pajak. Pun begitu nanti apabila di kesempatan yang lain, mohon maaf misalnya harus terperiksa kemudian menerima surat keputusan ketetapan pajak kurang bayar atas hasil pemeriksaan, maka kawan-kawan pajak tetap melekat hak-haknya seperti yang tadi saya sampaikan. Tentu saja dengan beberapa item lain, kalau untuk surat ketetapan pajak misalnya dengan klausul setuju dan tidak setuju itu nanti mungkin kenapa tidak saya sampaikan di sini karena memang ada di ranah yang berbeda. Jadi nanti silahkan jangan sungkan-sungkan apabila kawan pajak menerima surat tagihan pajak, segera kalau misalnya memang sudah oke, kawan pajak mau dibayar, langsung dibayar. Kami tentu saja akan sangat mengucapkan terima kasih. Tetapi apabila kawan pajak ingin memanfaatkan haknya, jangan sungkan-sungkan untuk berhubungan atau menghubungi kami, baik boleh di seksi P3 ataupun langsung ke jurusita. Dengan senang hati kami akan memberikan penjelasan sebaik-baiknya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kawan pajak. Sekali lagi jangan dibuat takut oleh surat tagihan pajak. Silakan segera melakukan konfirmasi dan ada banyak hal yang mungkin bisa kawan pajak tempuh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Joko. Saya panggil Mas Joko aja karena masih muda nih sepertinya. Oke, tadi kawan pajak sekilas terkait apa yang perlu dilakukan apabila kawan pajak menerima STP. Nah, jadi jangan kaget dulu. Tadi sudah diberikan tips-tipsnya oleh Mas Joko. Jadi silakan dicek dulu laporan keuangan atau mungkin laporan
SPT-nya, apakah memang saya ada yang terlewat atau mungkin ini memang kesalahan dari pihak KPP, karena untuk hak wajib pajak itu memang ada dua. Jadi ada dua klasifikasi, yaitu yang pertama adalah memang karena wajib pajak khilaf atau kesalahan dari wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah karena kekhilafan dari petugas. Nah, itu berbeda perlakuannya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah poin yang pertama, yaitu karena kekhilafan wajib pajak. Tadi sudah disampaikan juga hak-hak wajib pajak yang bisa ditempuh untuk upaya hukum selanjutnya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait tentang kebijakan pengurangan sanksi administrasi pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Nah, ini latar belakangnya bisa saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di Jawa Timur, khususnya di Kanwil DJP Jawa Timur 1, kebijakan ini sebenarnya sudah pernah berjalan tahun lalu. Tadi sudah pernah disampaikan Bapak pajak yang tahun lalu sudah pernah mengikuti. Tentunya ini merupakan angin segar mungkin ya. Jadi silakan mengajukan program PSA ini, karena pertimbangan dari Kanwil DJP Jawa Timur 1, utamanya Kanwil Jawa Timur 1 ya, yaitu adalah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Jawa Timur pasca pandemi COVID-19 ya. Dan tentunya masih tidak stabilnya kondisi ekonomi global pada saat ini. Oleh karena itu, Kanwil Jatim 1, Jatim 2, dan Jatim 3 membuat kebijakan tentang pengurangan sanksi administrasi ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kebijakan pengurangan sanksi administrasi ini akan dibawakan oleh tim penyuluh KPP Madya Surabaya. Lakar santri lewat manuan. Kepada Ibu Indrianti, kami persilakan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu wajib pajak KPP Madya Surabaya. Pada hari ini saya membawakan materi kebijakan pengurangan sanksi administrasi sesuai pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Tujuannya, kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk meringankan beban wajib pajak dengan semangat gotong royong untuk melunasi pajaknya. Wajib pajak memahami ketentuan perpajakan sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik. Tujuan ketiga, untuk mendorong tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh dan SPT massa. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelunasan atas tunggakan pajaknya. Kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dalam hal ini meliputi STP atau SKP yang diterbitkan mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023. Ketetapan pajak yang tidak dapat dikurangkan dari permohonan pengurangan sanksi administrasi ini meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak yang diterbitkan berdasarkan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP, yaitu yang pasal 25 itu tentang jika keberatan ditolak, maka dikenai denda administrasi sebesar 30% dari jumlah pajak pada keputusan keberatan
dikurangi jumlah pajak yang dibayar sebelum keberatan. Di sini pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP, jika banding ditolak, maka wajib pajak harus membayar denda administratif 60% jumlah pajak pada keputusan banding dikurangi jumlah pajak yang dibayar sebelum keberatan. Sedangkan yang kedua, sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan berdasarkan pasal 13A Undang-Undang KUP ini di sini untuk ini dihapus ya, kawan pajak, sudah dinyatakan tidak berlaku. STP, SKPKB, SKPKBT yang sudah mendapatkan pengurangan sanksi administrasi pada program pengurangan sanksi administrasi sebelumnya. Jadi misalnya kawan pajak sudah pernah mengajukan PSA, dikabulkan sebagian, misalnya nilai yang dikabulkan itu 5 juta dari 10 juta, 5 jutanya kan harus dibayar. Nah, ini oleh wajib pajak tidak dibayar, diajukan PSA lagi. Jadi 5 jutanya diajukan PSA lagi, itu tidak bisa. Tidak boleh ya kawan pajak kalau seperti itu. Terus di PMK 8, PMK 03 2013, di sini diatur bahwa wajib pajak hanya bisa mengajukan pengurangan sanksi sebanyak 2 kali. Contohnya, pengajuan pertama ditolak, pengajuan kedua ditolak. Sudah tidak bisa mengajukan PSA lagi. Jadi tidak memenuhi ketentuan. Jangka waktu atau periode PSA 2023 adalah 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi ini mengacu pada tanggal terima surat permohonan wajib pajak sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan surat yang diterbitkan oleh KPP. Jadi dilihat dari tanggal di LPAD-nya pada waktu mengajukan permohonan. Skema tarif kebijakan, ini ada beberapa skema tarif. Untuk ketetapan pajak hasil pengawasan, ini dibagi yang terbit 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, tarif terendah itu 50%, tarif tertinggi 75%. Untuk yang terbit dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022, tarif terendahnya 40%, tarif tertingginya 65%. Untuk ketetapan pajak hasil pemeriksaan, yang terbit 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, tarif terendah 35%, tarif tertinggi 60%. Yang itu untuk KPP Madya, kawan pajak. Kalau untuk KPP Pratama, mungkin nanti dibaca pada, kan kita KPP Madya, saya sampaikan itu aja ya. Skema tarif atau kebijakan PSA. Di sini dikhususkan untuk pedagang emas. Untuk pedagang emas perhiasan, pengusaha emas batangan, dan pabrikan emas perhiasan. Jadi atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang tercantum dalam STP, SKP, SKPKB, SKPKBT, PPH pasal 22, atau dan PPN,
sehubungan dengan penerapan PMK 48 tahun 2023 di sini bisa dihapus sampai 100%. Tapi untuk misalnya yang berkaitan dengan PPh 21 di sini nggak masuk ya, tetap pakai skema biasa ya, tarif PSA biasa. Jadi yang di sini yang dihapuskan 100% itu atas PPh 22 dan PPN untuk penerapan PMK 48 tahun 2023. Jadi keterangannya di sini pengurangan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas tidak melebihi jumlah sanksi administrasi yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Yang kedua, tidak berlaku dalam hal wajib pajak orang pribadi telah menyampaikan SPPH atas harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh OP untuk tahun pajak 2020 dan memperoleh keterangan untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Jadi jika ikut PPS di sini ya tidak boleh ikut PSA. Untuk kriteria pengurangan sanksi. Di sini khilaf atau bukan kesalahan wajib pajak sesuai ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi misalnya wajib pajak itu setuju atas pokok pajaknya tetapi tidak setuju atas sanksinya. Itu bisa mengajukan pengurangan sanksi. Yang dimaksud itu khilaf atau bukan kesalahan wajib pajak sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun pajak terakhir yang menjadi kewajibannya. Berarti kalau sekarang yang terakhir tahun 2022, jadi harus menyampaikan SPT 2021 dan 2022. Kecuali atas tahun pajak tersebut sudah diterbitkan surat ketetapan pajak. Misalnya tidak menyampaikan SPT karena diperiksa dan sudah keluar surat ketetapan pajaknya, itu boleh mengajukan. Wajib pajak telah menyampaikan SPT masa PPN tahun 2022 dan tahun 2023, meliputi seluruh SPT masa PPN yang menjadi kewajibannya, kecuali atas masa pajak tersebut sudah diterbitkan surat ketetapan pajak. Misalnya WP menyampaikan SPT dari tahun 2022, kalau misalnya hari ini yang menyampaikan sama 23 sekarang bulan September, berarti bulan Agustus menyampaikan SPT PPN kan terakhir tanggal 30 atau 31 September. Berarti paling akhir di sini untuk SPT masa PPN yang sudah disampaikan sampai dengan bulan Juli. Itu maksudnya. Wajib pajak harus melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebelum permohonan pengurangan sanksi administrasi disampaikan. Di sini yang dimaksud itu harus ini ya, jumlah kekurangan pajaknya harus lunas ya. Untuk STP yang terkait dengan surat ketetapan pajak, STP pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, wajib pajak harus melunasi pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebelum permohonan pengurangan sanksi administrasi disampaikan. Prosedur pengajuan surat permohonan. Di sini harus ada surat pernyataan khilaf.
harus ada rekapitulasi pelaporan SPT tahunan PPH tahun 2021 dan 2022. Untuk PPN, SPT PPN atau PPNBM untuk masa tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan masa pajak sebelum pengajuan permohonan. Berarti kalau diajukan sekarang, terakhir harus sampai dengan masa Juli ya PPN-nya harus sudah dilaporkan. Surat pernyataan terkait kesediaan untuk melunasi sisa administrasi yang tidak dikurangkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pengurangan administrasi diterbitkan dalam hal wajib pajak tidak melakukan pelunasan dan atau sisa sanksi. Maka atas tunggakan tersebut menjadi prioritas penagihan aktif oleh KPP. Selanjutnya, melampirkan bukti pembayaran atas jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP atau STP. Selanjutnya, surat pernyataan dari wajib pajak bahwa wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum terkait putusan pengurangan sanksi administrasi. Di sini tidak mengajukan gugatan ya, upaya hukumnya. Surat pernyataan untuk pabrikan emas perhiasan. Dalam hal wajib pajak ini termasuk pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan atau pengusaha emas batangan. Jadi ini untuk yang berkaitan dengan PMK 48, PMK 0 tahun 2023. Yang terakhir di sini form checklist harus memenuhi ketentuan. Kebanyakan untuk wajib pajak yang ditolak pengajuan PSA-nya di sini karena biasanya itu kurang menyampaikan tidak lapor SPT tahunan misalnya atau SPT masanya, biasanya seperti itu. Atau periodenya bukan periode PSA. Periode PSA kan 1 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023. Kalau diajukan selain bukan periode PSA 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, berarti tidak termasuk yang PSA sesuai dengan ketentuan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kawan pajak terkait kebijakan pengurangan sanksi. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan silakan di-chat di kolom chat. Atas materi kebijakan pengurangan sanksi administrasi yang sudah disampaikan tadi. Jadi juga mungkin bisa saya resumkan ya. Jadi yang pertama tadi terkait mekanisme apa saja. Mohon maaf. Jadi permohonan seperti apa yang bukan termasuk kebijakan PSA 2023 ini. Tadi ada 3 poin. Kemudian juga skema, tadi juga ada skema dari KPP Madya dan untuk wajib pajak yang di KPP Pratama. Nah, tadi yang disebutkan skema di wajib pajak KPP Madya ya. Kemudian juga ada dan kemudian terkait, nah ini yang paling penting, jangka waktu permohonannya dihitung dari penerimaan surat atau LPAD. Ini ada sudah ini di chat Zoom ada 1,
Ada pertanyaan ini. Ini menanyakan bagaimana maksud khilaf itu gimana? Ini akan langsung dijawab atau saya kompilasi dulu mungkin Ibu Indah? Mungkin saya kompilasi dulu ya, Bu Indah. Oh, langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Indah Yanti. Ini pertanyaannya yaitu yang dimaksud atau contoh khilaf itu bagaimana? Jadi saya langsung jawab kawan pajak. Jadi khilaf di sini, misalnya kawan pajak itu setuju pada dasarnya atas pokok pajak dalam SKP atau STP, tapi tidak setuju dengan sanksi administrasinya. Jadi yang dimintakan pengurangan sanksi itu sanksi administrasinya, pokok pajaknya dibayarkan terlebih dahulu. Seperti itu kawan pajak. Dalam hal ini sanksinya ya, yang tidak setuju itu yang dimaksud khilaf itu. Baik, demikian ya. Jadi contoh khilaf itu adalah memang wajib pajak ada kesalahan. Nah, jadi ini memang ruang lingkup dari PSA ya, PSA 36 ayat 1 huruf A. Jadi memang wajib pajak ada kesalahan dan kemudian diterbitkan STP. Nah, ini ruang lingkup PSA bisa dipahami lebih dulu ya. Nah, lain halnya kalau wajib pajak itu tidak salah, tapi yang salah adalah petugas. Misalkan dari KPP menerbitkan STP atas terlambat lapor, tapi wajib pajak merasa loh saya sudah lapor tepat waktu. Nah, itu bukan ranah PSA, itu namanya pembatalan STP. Begitu ya Bu Indah ya? Baik. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu untuk pengajuan PSA 2023. Untuk SKPKB hasil pemeriksaan, apakah pokok pajaknya pokok pajak apakah harus dilunasi ya Bu? Apabila pokok pajaknya dicicil, apakah bisa ikut di PSA 2023 ini? Nah, ini ada pertanyaan dari CV Sumber Untung. Pokok pajaknya dalam hal ini harus lunas ya kawan pajak. Soalnya di persyaratannya itu harus melampirkan bukti pembayaran ya pokok pajaknya. Harus sudah lunas ya pokok pajaknya. Oke, baik. Jadi tidak bisa dicicil ya, harus lunas. Nah, ini kemudian juga apakah ada pertanyaan dari beberapa kawan pajak ini, kalau dokumen saya sudah lengkap, apakah pasti sesuai skema? Nah, tadi ada 50%, ada 40% gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah skema tersebut jumlahnya pasti atau mungkin nanti bisa di bawahnya atau bagaimana ini Bu Indah? Sama ada tipsnya. Jadi kira-kira agar dokumen wajib pajak ini tidak dikembalikan lah. Jadi kan biasanya mungkin ada kekurangan berkas ya. Tadi kira-kira tips-tips apa yang bisa dibagikan kepada kawan pajak semua agar sekali mengajukan bisa lengkap nah seperti itu. Untuk skema dasar penerbitan sanksi di sini sudah jelas ya kawan pajak. Kalau kami dari KPP ya sesuai dengan skema yang disebutkan di atas. Supaya wajib pajak pengajuan sanksinya itu tidak ditolak, ya dipenuhi syarat-syarat ketentuannya. Misalnya prosedur pengajuan surat permohonannya itu sudah harus dilampirkan, misalnya harus ada pernyataan khilaf, rekapitulasi SPT tahunan tahun 2021 dan 22, SPT rekapitulasi SPT masa 2000 masa PPN ya di sini 2022 dan 2023 sampai masa pajak sebelum diajukan permohonan.
Dalam hal ini misalnya sekarang diajukan berarti sampai SPT masanya sampai Juli harus sudah dilaporkan. Selanjutnya, surat pernyataan terkait ketersediaan untuk melunasi sisa administrasi yang tidak dikurangkan dalam jangka waktu 30 hari. Melampirkan bukti bayar. Yang menjadi dasar pengenaan sanksi yang tercantum dalam ketetapan atau surat tagihan pajak. Jadi di sini bukti bayar pokok pajaknya harus dilampirkan. Terus jangan lupa juga surat pernyataan tidak mengajukan upaya hukum terkait putusan pengurangan sanksi administrasi. Jadi tidak dalam upaya hukum yang mana? Upaya hukum tidak mengajukan gugatan di sini. Kalau sebagai pengusaha emas, di sini ada tambahan surat pernyataan sebagai pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau emas batangan. Ini yang terkait dengan PMK 48 tahun 2023. Terus ini checklist. Jadi nanti yang checklist KPP yang mengajukan, yang mengerjakan, nanti KPP meneruskan ke Kanwil. Nanti yang mengerjakan di Kanwil. Jadi seperti itu tips supaya tidak ditolak. Baik, terima kasih Bu Indah. Nah ini juga masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini dari Bu Septi. Apabila tanggal STP dan pengajuan PSA sudah mengajukan tapi belum dapat balasan, ya nanti ditunggu saja ya, karena ini jangka waktunya memang kalau sesuai PMK 8 itu memang maksimal 6 bulan. Tapi untuk program PSA ini dari Kanwil akan lebih dipercepat lagi. Kalau sudah mengajukan ditunggu saja ya Bapak Ibu kan pajak. Oke. Nah ini kemudian pertanyaan pertanyaan ke Pak Joko, ke Mas Joko. Apabila saya mendapat STP lalu mengajukan surat permohonan pembatalan dan dikabulkan, kemudian saya mendapat undangan penyelesaian utang pajak yang isinya harus segera dibayarkan. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Joko. Apabila sudah menerima SK hasil pembatalan atau pengurangan sanksi, itu nanti silakan berkoordinasi dengan jurusita agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya. Nah, karena dari pengiriman SK itu langsung dari Kanwil ke wajib pajak, mungkin di sistemnya belum sinkron sehingga muncul surat undangan penyelesaian utang pajak tadi. Nah, itu tadi nanti perlu dikoordinasikan ya Bapak Ibu agar tidak dilanjutkan proses penagihan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Transbuana Logistik. Untuk yang sudah dibayarkan, apakah bisa dilakukan PSA yang nantinya akan di PBK? Ini mungkin bisa diperjelas atau mungkin nanti bisa raise hand oleh operator, nanti bisa diundang langsung ya. Transbuana Logistik, tax foreign Transbuana Logistik. Ini mungkin bisa didetailkan lagi pertanyaannya ya. Maksudnya apakah pembayaran pokok pajaknya akan di PBK atau bagaimana ini? Kalau tadi lihat dari pokok pajaknya yang sudah dilunasi, yaitu memang syaratnya yang harus PSA. Seperti itu. Oke, sambil menunggu. Nanti mungkin dari Kakak Tax Foreign Transbuana Logistik kami tunggu untuk resen mungkin ya nanti ya. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Sukses Perkasa Forestama. Dari skema tarif STP tahun 2022 pokok pajak sampai dengan 500 juta skemanya mendapat pengurangan 40%. Nah, yang ditanyakan kami sudah membayar 50% dari STP-nya. Untuk 10% sisanya kita bayarkan sebelum pengajuan PSA atau setelah mendapatkan keputusan dari Kanwil. Nah, ini bagaimana Bu Indah? Bisa diperjelas lagi?
Baik, saya ulangi ya. Jadi ada wajib pajak mendapatkan STP tahun 2022. Pokok pajaknya sudah dibayar ya? Di sini tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan pokok pajaknya sudah dibayar atau belum. Nah, ini wajib pajaknya hanya menyampaikan keterangan STP-nya sudah dibayar 50%. Nah, itu apa yang dimaksud dengan Nah, ini. yang sudah dibayar itu pokok pajak atau sanksinya? Kalau yang dibayar sanksinya, Jadi sanksi di sini yang dapat di PSA itu sanksi yang belum dibayar. oke, berarti sanksi yang belum dibayar ya. Berarti hanya harus pokok pajaknya ya yang harus dibayar ya, Pak. Benar. Pokok pajaknya harus dibayar Harus dulu. lunas pokok pajaknya. Harus lunas pokok pajaknya, baik. Titik poinnya di situ ya kan pajak ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana jika saya mendapat STP karena keterlambatan lapor, apakah bisa mengajukan penghapusan sanksi melalui PSA? Nah ini, jadi wajib pajaknya hanya mendapat surat tagihan pajak atas keterlambatan lapor. Nah ini berarti yang dimunculkan hanya sanksinya saja. Tidak ada pokok pajaknya nih sepertinya Bu Indah. Bagaimana nih Bu Indah? Tidak ada pokok pajaknya, sanksinya aja ya. Telat lapor SPT tahunan, nah, jadi Terlambat ya. 100.000 nah misalkan. Iya. TOP ya, TOP. Silakan diajukan aja nanti pihak peneliti Kanwil nanti yang mengerjakan. Oke, baik. Nah, ini wah banyak sekali pertanyaan ini. Mungkin tadi yang Resen belum ada kabar ya? Belum, baik. Oke, ini sama pertanyaan sudah ada pengajuan penghapusan sanksi kira-kira butuh berapa lama? Nah tadi ya maksimal 6 bulan. Tapi kalau untuk program PSA ruang lingkupnya tadi Agustus sampai Desember ini Kanwil berkomitmen lebih cepat. Jadi tidak sampai 6 bulan. Baik. Nah kemudian untuk surat pernyataan, formatnya ya. Nah ini bisa diminta di mana nih Bu Indah? Jadi tadi ada surat pernyataan khilaf, kemudian formulir permohonan pengajuannya, terus ada apa tadi? Fakta integritas sepertinya itu bisa diminta di mana Bu Indah? Untuk formulir, Iya. kalau wajib pajak sudah mempunyai link Telegram dengan KPP Madya Surabaya, bisa dilihat di situ, di situ lengkap. Atau bisa mengajukan lewat Telegram, nanti pihak kami nanti kirim ke Telegram melalui Telegram. Begitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya di penjelasan Ibu Indah untuk formulir pengajuan PSA ini Bapak Ibu kan pajak silakan follow channel info KPP Madya Surabaya. Nah, nanti bisa dicari ya di Telegram atau tambahkan nomor Telegram kami yaitu 0811 3196 631. Gitu ya Bu Indah ya. Nanti benar sekali. Silakan chat ke kami, nanti minta apa? Nah, misalkan mau konsultasi terkait PSA boleh atau mungkin langsung bisa minta formulir terkait PSA. Baik, ini ada satu lagi. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi Bu Indah. Dari Bu Septi. Mohon dijelaskan lagi terkait yang tidak berhak untuk mengajukan PSA. Nah, tadi apa saja? Tadi mungkin bisa disinggung terkait orang pribadi yang menyampaikan surat SPPH ya, pengungkapan harta. Saya rasa tadi di awal tadi yang tidak berhak, yang bukan termasuk ruang lingkup permohonan PSA. Jadi di sini yang bukan termasuk ruang lingkup permohonan PSA adalah orang pribadi yang telah menyampaikan SPPH atas harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2020 dan memperoleh surat keterangan untuk tahun 2016
2017, 2018, 2019, dan 2020. Jadi di sini wajib pajak yang ikut PPS ya. Jadi dalam hal ini yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPHUP ini tahun 2020 ini tidak boleh ikut PSA. Baik, jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah mengikuti PPS ya. Ya, Oke, benar sekali. PPS program pengungkapan sukarela itu untuk tahun pajak 2016 sampai tahun 2020. Nah, dan sudah diterbitkan surat keterangan pengungkapan harta bersihnya. Nah, itu tadi tidak bisa ikut PSA ya. Betul. Baik, nah ini tadi lanjutan nih tadi dari tax foreign transbuana logistik. Nah, begini Bu Indah. Jadi sebenarnya wajib pajak itu diterbitkan STP di bulan Agustus. Ya, dapat STP di bulan Agustus dan sudah dibayarkan untuk STP tersebut pokok dan sanksinya. Oh, tidak bisa itu kalau ikut PSA. Nah, itu Jadi kawan pajak di sini yang diikutkan PSA, sanksi yang belum dibayar. Seperti itu ya. Untuk pokok pajak harus dilunasi, sanksi yang belum dibayar itu yang bisa diikutkan PSA. Nah, jadi ini maksudnya tadi STP-nya pokok dan sanksinya sudah dibayar. Nah, kemudian mau ikut PSA, kalau dapat persetujuan akan di PBK. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya STP-nya statusnya sudah lunas ya, Bu? Sudah lunas, statusnya di sini sudah lunas. Oke, nah kalau statusnya sudah lunas tidak bisa diajukan lagi ya. Oke, baik. Ini saya rasa sudah cukup, ini pertanyaan terakhir. Baik, kami cukupkan sesi sharing pertanyaan tanya jawab di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih kawan pajak yang sudah berpartisipasi. Baik, kawan pajak, seru sekali acara kita pada pagi hari ini. Tadi antusiasme peserta sangat tinggi ya, pertanyaannya juga cukup banyak. Tadi juga sudah dibahas oleh narasumber dengan baik sekali. Kali ini saya akan memberikan hadiah menarik ya, sebagai apresiasi atas antusiasme dan partisipasi kawan pajak sekalian. Saya sudah mendapatkan nama kawan pajak dengan hasil pretest terbaik. Nah, jadi kemarin bagi kawan pajak yang sudah mendapat link registrasi, di bagian kedua ada pretest. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait materi hari ini. Nah, siapa saja yang sudah menjawab dengan cepat dan benar? Kita ada 3 nama, yaitu yang pertama atas nama Kak Lia. Kak Lia dari PT Katalis Solusi Integrasi. Selamat Kak Lia, mungkin sudah hadir di room Zoom. Kemudian yang kedua ada Kakak Puji Rahayu dari PT Astarika Stuarindo. Selamat bagi Kak Puji Rahayu. Dan yang ketiga adalah Kakak Dimas Syarif dari PT Temprina Media Grafika. Selamat bagi 3 pemenang. Dimohon nanti untuk menyampaikan alamat pengiriman di Telegram KPP Madya Surabaya. Nanti bisa disampaikan nama dan alamat pengiriman agar kami kirimkan bingkisan yang menarik. Oke. Untuk materi hari ini, kawan pajak juga bisa meminta di Telegram, nanti sudah disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Bisa meminta materi juga formulir terkait permohonan PSA. Nanti, tapi juga mohon izin, tim akan melakukan kompilasi materi terlebih dahulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dimohon kepada kawan pajak untuk mengisi kuesioner
kuesioner terkait kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini. Fungsinya apa? Yaitu guna memberikan masukan terkait bagaimana pelayanan atau penyuluhan KPP Madya Surabaya ke depannya. Mungkin nanti dari segi apa yang perlu diperbaiki oleh kami mohon masukannya kepada Bapak Ibu kawan pajak semua. Silakan bisa dicek di Zoom-nya untuk scan QR code atau melalui link yang sudah disiapkan. Kami tidak akan tutup dulu nanti link Zoom-nya, barangkali kawan pajak masih ingin menyampaikan unek-uneknya. Nah, jadi masukan bagi kami juga agar kedepannya bisa meningkatkan kualitas lebih baik lagi. Baik, tidak terasa waktu sudah berlalu, kita telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara sosialisasi kebijakan pengurangan sanksi administrasi sesuai pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas kehadirannya dan antusiasme yang luar biasa dari kawan pajak sekalian. Dan tentu saja terima kasih juga kami haturkan kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi insight kepada kita semua. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kawan pajak semuanya, serta memudahkan kawan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan tentunya guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Saya mewakili panitia yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf apabila selama penyelenggaraan terhadap acara pagi hari ini ada salah kekurangan. Kami mohon maaf, kesalahan datangnya dari kami, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Minum es lasih segar rasanya. Tak lupa roti coklat dan roti keju. Terima kasih atas perhatiannya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Secara nasional, alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT. Pada hari